Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Idojaz Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas masalah ring pada racking ya teman-teman ya, ring piston. Jadi kalau untuk para pemain 2 tak pasti sangat sering ya teman-teman ya berhubungan dengan yang namanya ring dan piston ya kalau untuk 2 tak rata-rata. Kita ngopi dulu teman-teman biar nggak grogi ya. Yang belum ngopi silakan ngopi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Jadi ini tadi saya tuh dihubungi salah satu teman, dia baru pemula untuk di 2 tak ya teman-teman ya. Samalah seperti saya juga pemula baru juga di 2 tak. Jadi dia menanyakan, "Bang, bagaimana sih cara ngelihat rank piston itu udah harus mau diganti atau belum?" kayak gitu. Jadi di sini nanti saya akan tunjukin ya teman-teman ya, bagaimana bentuk ciri-ciri ring yang harus diganti atau masih bagus. Aduh, tuh azan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah sholat, silahkan sholat dulu. Nih nanti videonya kita sambung lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi keputus karena udah azan waktunya sholat. Jadi kita sambung lagi video teman-teman ya. Jadi bagaimana cara untuk ngelihat ring piston racking itu sudah haus atau masih bagus. Jadi apakah patut diganti atau belum, kayak gitu teman-teman. Jadi caranya mudah teman-teman. Jadi pada saat kita lagi bongkar piston blok racking, ini piston ring racking ini. Jadi kita tinggal ini aja teman-teman. Jadi kita tinggal ukur aja nih. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi ini ada ring, kita masukin di lubang liner ini teman-teman ya. Tuh, kita masukin, habis itu kita tekan ya pakai pistol ya teman-teman. Tuh, biar rata. Ini bagian bawah ini jangan jangan dicopot dulu biar dia rata masuk ke dalam, gitu maksudnya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Tuh, kelihatan nggak ya? Tuh, ini kan ada ini ya, ada garis ya, garis putusnya piston ya. Jadi kalau seandainya ring piston itu udah haus, maka dia ini ada space ya teman-teman, ada jarak. Di sini ada jarak. Nah, kalau ini kan rapat tuh teman-teman tuh. Kelihatan nggak? Nah, kalau ini kan masih rapat tuh. Berarti ini ring pistonnya masih bisa digunakan teman-teman, atau masih bagus, jadi belum haus. Tapi kalau nanti seandainya ini udah ada jarak, itu berarti ring pistonnya minta ganti ya teman-teman, atau udah haus. Nah nanti kita kasih contoh ring piston yang bagaimana yang udah haus ya teman-teman ya. Jadi kita ganti ini. Tuh teman-teman, lihat nggak? Tuh, jelas ya, ada space atau ada jarak ya. Ini berarti ring pistonnya udah haus ya teman-teman ya. Mungkin karena pemakaian yang udah lama, otomatis kan liner sama ringnya ini kemakan. Jadi lama-lama ring ini ngerenggang kayak gini teman-teman, nggak buka. Tuh. Jadi kalau dia masih bagus, dia masih ngerapat. Tuh.
Kalau dia udah mulai haus dia ngerenggang kayak gitu. Karena kemakan ya teman-teman, lama-lama seiring berjalannya waktu juga kemakan. Jadi kalau seandainya pun itu dalam arti kata renggang yang masih sedikit, space jaraknya itu masih sedikit, itu masih ada toleransi ya teman-teman ya, berarti masih ada cara untuk kita masih pergunakan. Karena banyak juga itu kalau dia masih renggangnya masih sedikit, nggak begitu besar, itu kita bisa ganjal ya teman-teman. Caranya kita ganjal menggunakan kawat di bagian dalam. Itu kan kayak beberapa piston kayak produk dari Rico, dia mempunyai kawat tipis ya teman-teman buat ganjal dalam. Jadi kalau seandainya pun kita nanti kalau jarak space-nya masih sedikit, kita kasih kawat ring di dalamnya, itu insya Allah masih bisa ini ya mas teman-teman ya, maksudnya itu masih bisa ngerapat. Jadi dia bagian dalamnya diganjel, jadi dia ringnya masih bisa kita pergunakan, jadi nggak begitu terlalu oblak teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat kita buat kita naik overseas ya teman-teman, karena blok ini nih harganya sekarang lumayan mahal ya teman-teman ya, apalagi yang copotan. Yang ori dari spare part aja udah lumayan, apalagi yang copotan. Jadi kalau OS teman-teman itu masih rendah, masih OS 50, 75, pokoknya 100 ke bawah, itu jangan cepat-cepat atau buru-buru naik overseas ya teman-teman ya, sayang. Jadi kita lihat dulu ringnya masih bagus atau tidak, masih rapat atau tidak, jaraknya seperti apa. Kalau jaraknya masih kecil, itu masih bisa kita gunakan ring bagian dalam ya, biar dia nggak terlalu oblak teman-teman. Jadi kan lumayan tuh teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bagi teman-teman yang uangnya banyak, mungkin mudah-mudah aja ada buat ganti buat ini. Tapi kan kalau buat teman-teman kita yang maaf, kalau keuangannya masih terbatas, kan lebih baik cari cara teman-teman untuk supaya blok ini enggak kita overseas atau gimana gitu, biar awet juga teman-teman. Karena sayang nih teman-teman, kalau kita terlalu cepat naik overseas itu sayang teman-teman. Dan ada beberapa juga contoh piston, kalau kita makainya standar itu teman-teman, kalau seandainya masih lumayan space-nya masih agak sedikit, itu coba kita ganti pakai merek NPP ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya pun NPP masih agak ngerenggang, itu kita pakai Rico ya teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat buat naik overseas, sayang bloknya ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman, contoh ring piston itu masih bisa dipergunakan atau tidak. Itu dalam arti kata liner kita masih bagus ya teman-teman ya, nggak ada baret atau cacat, masih mulus. Jadi nggak perlu cepat-cepat kita naik OS, karena kita bisa ganti menggunakan piston yang lain, yang merek lain, dari mulai NPP sampai Rico. Dan itu tadi caranya teman-teman, kita ganjal pakai kawat di bagian dalam, jadi biar dia nggak terlalu oblak ya teman-teman. Jadi cara ngeliat tadi seperti tadi teman-teman. Kalau seandainya dia ngerenggangnya udah banyak, itu berarti memang harus diganti ya teman-temannya, atau naik overseas. Tapi kalau jaraknya masih sedikit, itu bisa kita dengan cara ganti ke NPP atau Rico. Kalau seandainya masih oblak juga, berarti memang harus naik overseas. Sebenarnya banyak cara lain lagi teman-teman supaya kita nggak naik overseas, tapi ini kita secara apa aja teman-teman ya, secara normal aja, nggak menggunakan cara-cara goib ya teman-teman ya. Jadi semoga ilmu-ilmu seperti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula yang bingung, bimbang, atau gimana ya, ingin membongkar tapi dananya belum ada ya teman-teman ya. Jadi karena dari pengalaman sebelumnya itu banyak teman-teman yang udah kasar sedikit naik overseas, kasar sedikit naik overseas. Setelah overseas gede, bingung, ini kok motor makin lama makin kasar, mau beli blok juga harganya mahal. Apalagi spare part, apalagi yang copotan ya teman-teman. Sayang. Jadi kalau kita yang yang baru-baru mulai main 2 tak tuh, lebih baik kita belajar dulu bagaimana caranya supaya blok ini enggak di naik overseas dulu. Tapi kalau emang udah baret,
lebar atau udah kemakan habis jauh ke dalam, ya terpaksa harus naik overseas teman-teman ya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Mungkin ini untuk para senior, para sesepuh, ini udah ilmu yang udah biasa, udah pada tahu semua. Tapi buat teman-teman kita pemula mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi ilmu atau acuan buat ke depan teman-teman kita dalam hal untuk rank dan piston ranking. Baiklah, cukup sekian video yang saya dapat saya buat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.